Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi depresi dalam pandangan Islam. Apa itu depresi? Bagaimana dalam sudut pandang Islam? Dan bagaimana cara mengatasinya? Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, tidak berdaya, dan tidak berharga, yang tentunya berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Depresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stres, trauma, kehilangan, penyakit, atau faktor genetik. Depresi bukan hal yang sepele, karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan dapat menyebabkan kematian akibat bunuh diri. Oleh karena itu, depresi perlu ditangani dengan serius dan tepat. Islam itu adalah agama yang sempurna, memberikan solusi bagi umatnya yang mengalami depresi. Islam mengajarkan bahwa depresi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan optimis. Islam juga memberikan pedoman untuk menjaga keseimbangan antara jiwa, raga, dan akal, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa cara mengatasi depresi menurut Islam. Apa saja poin-poinnya? Saksikan video ini sampai habis. Yang pertama, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan zikir adalah senjata umat Islam yang paling ampuh untuk menghadapi segala masalah. Dengan berdoa dan berzikir, kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan segala keluh kesah, memohon pertolongan, dan bersyukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala kewajibanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dengan ayat ini, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Asalkan kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan, dan penuh kepatuhan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa atau berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mengandung berbagai ayat yang dapat memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, dan motivasi bagi kita yang sedang depresi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan membacakan Al-Quran, kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi dan sahabat yang juga menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan. Kita juga dapat mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh terbaik bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami depresi, seperti ketika beliau kehilangan istri dan paman kesayangannya, atau ketika beliau ditolak dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Namun, beliau tetap bersabar, bersyukur, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kecintaan. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental.
Islam mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan rawat dengan baik. Kesehatan fisik dan mental saling berkaitan, sehingga jika salah satunya terganggu, maka yang lainnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, seperti memakan dan meminum yang halal dan bergizi, serta menghindari zat-zat yang merusak tubuh seperti alkohol, narkoba, rokok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keduanya, berolahraga secara teratur, minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan stamina, sirkulasi darah, dan hormon endorfin yang dapat membantu kita merasa bahagia dan rileks. Setelah olahraga, tidak lupa juga untuk istirahat yang cukup, minimal 6-8 jam, untuk meregenerasikan sel-sel tubuh, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi dalam berproduktivitas. Nah, itulah beberapa cara mengatasi depresi dalam pandangan Islam yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian yang sedang mengalami depresi. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, tetaplah berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia sebaik-baik penolong dan pelindung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.